Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah tutorial bagaimana kita membuat potongan rapi dan cepat. Tidak butuh waktu lama ya guys ya. Oke, untuk hasilnya juga tidak terlalu tipis ya. Ini formal sekali buat kerja, buat sekolah, dan buat harian juga bisa. Step pertama, kita gunakan guard nomor 3 ya. Lurus ke atas ya, tanpa halangan. Kita strike lurus saja, langsung ke atas seperti ini. Dan untuk step-step seperti ini menurut saya ini sangat mudah ya. Ini cocok sekali untuk kalian yang mungkin pengen belajar gitu, pengen belajar potong rambut ya. Yang pertama memang kalian udah harus kuasai dasar-dasar seperti ini ya. Karena potongan seperti ini bukan potongan fade ya, atau potongan gradasi nol, jadi gak terlalu ribet. Saya rasa untuk pemula juga akan cepat bisa. Jadi mungkin untuk tahapan awal ya, kalian harus bisa untuk potongan rambut model seperti ini. Jadi tidak terlalu tipis, cuman kesannya itu rapi. Oke, lanjut kita overcome untuk bagian-bagian yang agak tebel ya. Kita overcome untuk bisa lebih rapi. Dan menurut saya juga model seperti ini itu aman sekali guys. Jadi untuk tipikal rambut yang bermacam-macam, baik itu jigrak, tipis, lurus, keriting, terus tekstur kepala juga mungkin gak rata, itu cocok sekali dengan potongan model seperti ini. Oke, lanjut kita gunakan guard nomor 1,5 ya. Kita gunakan ya, kita aplikasikan di pertengahan rambut ya, lurus di alis ya, close terlebih dahulu ya. Perhatikan dengan bagaimana cara saya membuat pola dengan guard nomor 1,5 ini ya, usahakan seperti ini. Habis itu nanti kita mainkan ke atasnya, kita konekkan ya, dari tengah ke atas ya, bukan dari bawah, dari tengah ke atas. Kita half ya, kita konekkan. Setelah kita half nanti kita open ya. Oke, di bawahnya itu kan masih ada sisa, masih belum terpotong. Kita gunakan guard nomor 1 level close ya. Kita konekkan dengan guard nomor 1,5 tadi. Kita gunakan close, half, atau open. Kita mainkan ya. Kita konekkan, pastikan connect ya, karena memang pola-pola seperti ini itu bukan pola-pola yang tipis ya. Jadi ini otomatis mudah sekali ya. Untuk mengkonekkan, gerakannya kita ayunkan ya, kita ayunkan, jangan kita langsung dari bawah lurus ke atas. Nah itu akan merusak pola yang sebelumnya guys. Oke, di paling bawah ini bagian jambang kita gunakan guard nomor 1/2 ya, untuk menghilangkan rambut sisa yang sangat tipis di bagian bawah ini. Jadi itu lebih tepatnya untuk menghilangkan memang pakai nomor 1/2. Bagian bawah itu 1/2, di atasnya nomor 1, di atasnya lagi nomor 1,5 ya. Jadi cuma sesimpel itu, gampang sekali, kita gak pakai nol. Bagian bawah sendiri jambang ya, agar terkesannya itu terlihat lebih rapi dan fresh ya, kita gunakan nol guard ya, tanpa sepatu ya. Kita bikin ala-ala taper, tapi bukan taper fade. Jadi memang potongan ini sebetulnya untuk globalnya itu menyebutnya itu adalah potongan taper. Taper tuh seperti ini guys. Taper sama taper fade itu beda ya. Ini adalah potongan taper namanya. Kalau kita orang Indonesia atau mungkin bahasa-bahasa pangkas atau cukur rambut, potongan rapi gak terlalu tipis, kita sebutnya seperti itu. Tapi memang untuk potongan taper itu seperti ini. Itu untuk global ya, untuk globalnya kita sebutnya potongan ini adalah potongan taper ya. Kalau untuk potongan fade itu adalah gradasi kan ya, itu gradasi mulai dari 0 biasanya. Jadi itu bawah sendiri itu 0, makin ke atas itu semakin langsam gitu ya. Oke, jadi untuk potongan taper ini menurut saya itu kalian harus bisa, karena ini potongan-potongan yang cukup gampang sebetulnya, dan step-stepnya nggak ribet ya, nggak ribet banget. Terus semua model atau semua tipikal rambut ya, baik itu tekstur kepala yang
mungkin banyak benjolan, itu sebetulnya aman ya, aman sekali dengan potongan seperti ini ya. Untuk bagian belakang ini tetap sama ya guys ya, untuk polanya tetap sama seperti halnya bagian samping ya. Jadi nggak saya detailkan lagi, pasti kalian pasti hafal, kalian bisa putar berulang-ulang untuk video ini, dan kalian juga bisa simpan ya. Kalian juga bisa simpan, kalian juga bisa share juga ya. Terus untuk agar kalian nggak ketinggalan untuk video-video terbaru gitu ya, jangan lupa kalian tuh untuk subscribe ya, like, dan nyalakan loncengnya. Nah itu nyalakan loncengnya tuh lebih penting lagi, agar ketika saya upload video kalian mendapatkan informasi terbaru seperti itu ya. Oke, semangat buat kalian yang lagi belajar potong rambut ya, tetap semangat. Memang untuk di awal-awal ya, itu adalah fase berat ya. Profesi ini ya, itu memang kelihatannya sepele ya, tapi untuk fase awal itu amatlah sangat berat ya. Jadi tetap sabar, jangan menyerah, tetap berdoa. Intinya itu guys, itu aja, konsisten ya, konsisten pada hal-hal tersebut, jangan menyerah, lama-lama pasti bisa ya. Kelihatannya memang simpel, kita tinggal gosok gini gosok gitu kan ya, cuman itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan ya, butuh proses, butuh waktu, butuh pengalaman, butuh belajar lagi. Dan kita ini namanya trimmer ya, kita namanya ini outline ya. Outline ini gunanya untuk mempertegas ya, untuk mempertegas bagian bawahnya, karena memang di situ pasti ada rambut yang tipis ya. Terus bagaimana untuk potongan fade? Untuk potongan fade karena itu bawahnya sudah nol trimmer, jadi nggak perlu kita outline ya. Untuk potongan-potongan taper ya, potongan rapi seperti ini, itu agar mempermanis, agar terkesan rapi dan tegas, itu kita gunakan outline. Jadi kalau kita lihat dari samping itu akan terlihat manis sekali ya kelihatannya. Dan ini namanya proses blending guys ya, karena di sini untuk rambut customernya itu gak rata ya, ada tebal dan tipis ya, itu memang agak-agak susah buat pemula. Jadi kita blending pakai scissor, kita pakai gunting ya. Biasanya kalau pakai clipper itu tidak bisa, saya biasa gunakan pakai seperti ini. Sudah kita outline, kita potong rambut bagian atas ya. Usahakan untuk rambut bagian atas ini kita konfirmasi terlebih dahulu dengan customernya, mau seberapa banyak, atau mau sedikit aja, atau mau dirapikan aja, kita konfirmasi. Dan kita juga harus wajib ya tuh ngerti apa yang dimaksud customer. Memang bahasa customer itu berbeda-beda, mungkin kita nangkapnya seperti ini, padahal yang ditujukan customernya itu adalah hal tersebut. Nah, itu untuk mencerna ya, kita akan tanyakan bolak-balik ya. Kita tanyakan lagi, maksudnya gimana gitu ya. Atau mungkin sesekali kalian suguhkan gambar gitu ya. Kalian suguhkan gambar di HP ya, kita tunjukkan gambar seperti itu, nanti biar customernya ada referensi atau mungkin ada gambaran di situ, maka nanti kita akan tahu oh maksudnya seperti ini. Oke, baik, untuk step ini namanya step untuk gunting penipis ya. Jadi memang gunanya untuk meratakan bagian rambut-rambut yang tidak rata. Dan untuk teman-teman barangkali mungkin ada request ya mengenai potongan apa yang akan saya bikinkan tutorial, kalian bisa komen ya di kolom komentar, dan barangkali saya bisa bikinkan tutorial dan bisa menjawab atau memberikan solusi buat kesulitan ya yang lagi belajar. Dan gak lupa kita cek lagi ya, untuk bagian-bagian mungkin ada yang belum rata seperti itu, kita berikan sentuhan-sentuhan ya, kita ratakan supaya terkesan lebih rapi guys ya. Jadi seperti ini ya untuk hasilnya, tidak terlalu tipis, cuman ini lebih ke rapi ya.
Ini adalah potongan rambut taper ya. Untuk durasinya ini enggak terlalu lama ya guys ya. Jadi sekitar 10 menit ya. Sekitar 10 menit biasa itu udah langsung selesai. Dan oke, inilah hasilnya ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.